Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di jam pelajaran bimbingan dan konseling di hari Senin jam 10. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur waktu untuk belajar online. Seperti yang kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun atau bahkan 2 tahun lebih kita melakukan pembelajaran online atau biasa dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh, PJJ. Dan ketika pembelajaran online ini tentu kita mengalami banyak hambatan. Bisa jadi sinyal yang tidak bersahabat, kesulitan mengatur waktu, atau permasalahan yang lainnya. Kebanyakan dari siswa mengeluhkan tentang kesulitan untuk mengatur waktu. Kalau sekolah kan sudah jelas ya, sekolah luring, sekolah di kelas itu sudah jelas. Masuknya jam berapa, istirahatnya jam berapa, pulangnya jam berapa. Itu sudah ada jadwalnya. Tapi kalau belajar di rumah, kebanyakan siswa kesulitan untuk menentukan jadwalnya masing-masing. Jadi kali ini Ibu akan memberikan sedikit tips supaya kalian bisa lebih mudah mengatur waktu selama belajar online. Yang pertama adalah tentukan prioritas atau menentukan hal-hal yang penting dan menentukan hal-hal yang bisa ditunda. Tentunya untuk kalian sebagai pelajar, belajar dan mengerjakan tugas adalah sesuatu yang urgent dan penting dan tidak bisa ditunda-tunda. Kenapa? Karena deadline pengumpulan tugasnya sudah jelas. Kalau semakin ditunda akan semakin menumpuk, semakin malas dan akhirnya tidak dikerjakan. Kemudian nilai yang didapatkan juga tidak maksimal atau bahkan tidak dinilai sama sekali. Adapun kepentingan-kepentingan yang lain diharapkan bisa menyesuaikan. Misalnya membantu ibu beres-beres rumah atau membereskan kamar, itu bisa menyesuaikan. Kalian bisa komunikasikan ke orang rumah atau ke orang tua kalian bahwa, "Bu, saya jam 8 sampai jam 1 mau izin belajar dulu ya. Untuk membereskan rumah dan membantu ibu nanti saya lakukan setelah belajar." Itu bisa didiskusikan dan insya Allah orang tua kalian juga pasti ngerti. Orang tua kalian juga tidak akan memaksakan pokoknya harus diberesin sekarang. Tidak akan seperti itu, asalkan kalian mengkomunikasikannya dengan baik. Selanjutnya, yang kedua itu buat jadwal. Buat jadwal harian yang harus dilakukan. Karena kenapa? Kalau misalnya hanya di pikiran, jam 5 saya mau bangun, mau sholat, terus jam 6-nya mandi, jam 7-nya sholat duha, tilawah sama zikir, terus nanti jam 8 saya mau belajar. Kalau hanya ada di pikiran, itu bisa jadi lupa dan kalian tidak punya panduan apa yang akan kalian lakukan hari itu. Jadi kalian bisa membuat to-do list-nya, jadwal hariannya, ditulis dalam kertas. Oke, jam 6 saya mau mandi, jam 7 saya mau sholat duha, zikir dan asmaul husna dan tilawah dan lain sebagainya. Nanti jam 10 saya istirahat dulu 15 menit, terus ngecek GCR lagi untuk belajar dan lain sebagainya. Dan ini harus dilakukan secara konsisten dan juga disiplin. Jangan sampai ketika jadwalnya kamu sholat subuh, harus bangun, harus sholat subuh, terus 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh. Nah, jangan sampai seperti itu. Begitupun juga ketika jam 7, biasanya ada yang mengirim absen berupa foto ke wali kelasnya masing-masing. Terus sholat duhanya nantilah 10 menit lagi. Jangan sampai seperti itu. Lakukan jadwal harian dengan konsisten. Jangan terlalu banyak alasan, karena kenapa? Sekali aja kalian mengulurkan jadwal, itu akan berantakan semuanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketika kalian belajar, jangan lupakan istirahat. Ada banyak anak-anak yang belajar terus tapi lupa istirahat. Kalian boleh belajar giat, sangat dianjurkan bahkan, tapi tolong jangan lupakan istirahat. Dan ketika belajar, biasakan sediakan air minum. Meskipun kalian tidak menyertakan cemilan karena takut mengganggu konsentrasi, tapi sertakan minum air bening dan jangan lupa istirahat. Istirahat ini bisa dilakukan ketika kalian mulai pegel. Kalian juga bisa melakukan olahraga ringan, istirahat atau jalan-jalan di sekeliling rumah, sekeliling kamar. Waktu istirahat ini bisa kalian gunakan untuk mengistirahatkan fisik dan pikiran.
Tapi yang harus digarisbawahi adalah waktu istirahat tidak sama dengan waktu bermain game. Tidak sama dengan waktu untuk scroll media sosial. Jadi, ketika kalian beristirahat ketika belajar, itu bukan untuk main game, bukan untuk nonton, bukan untuk baca buku, bukan untuk scroll media sosial. Tapi kalian bangun, kalian jalan-jalan, dan kalian melakukan sedikit peregangan. Kenapa? Karena tujuannya kan tadi mengistirahatkan pikiran dan fisik. Tapi ketika kalian nonton, ketika kalian baca buku, ketika kalian scroll medsos, otomatis pikiran kalian tidak beristirahat. Gitu ya, jadi sudah jelas bahwa waktu istirahat tidak sama dengan bermain medsos, tidak sama dengan bermain game. Lakukan hal itu setelah kalian selesai belajar. Jadi jangan dilakukan ketika kalian beristirahat saat belajar. Selanjutnya adalah kenali jam biologis diri kalian. Kenali jam biologis tubuh kalian. Jam biologis ini adalah jam kerja organ tubuh kalian. Misalnya, kalian mau belajar dari jam 8 sampai jam 3, tapi kalian biasa makan jam 1. Maka jangan dipaksakan. Makan dulu jam 1, baru kemudian lanjutkan belajar lagi. Jangan memaksakan, jangan memforsir diri kalian sendiri sampai akhirnya berakibat pada kesehatan tubuh kalian. Atau misalnya besok ulangan, karena belum siap, yang biasanya tidur jam 9, terus belajar sampai jam 12 malam. Itu juga nggak bagus. Karena kenapa? Bisa jadi besoknya ketika bangun, kalian akan lemes atau bahkan pusing dan mengganggu kesehatan kalian. Jadi pastikan kenali jam biologis kalian dan jangan sampai jam biologis itu jadi terganggu. Nah, yang selanjutnya itu adalah isolasi diri jika diperlukan. Isolasi diri kok kayaknya serem banget gitu ya. Tapi isolasi diri di sini maksudnya adalah kalian boleh masuk kamar dan tidak mau diganggu orang lain karena kalian mau belajar. Selama kalian mengisolasi diri ini, kalian harus menghindari hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran. Contohnya, hindarkan diri dari game, hindarkan diri dari YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi usahakan untuk fokus belajar. Jadi jangan sampai terganggu, mentang-mentang belajarnya di handphone, 5 menit dulu deh main game, 5 menit dulu deh lihat Instagram. Siapa yang suka kayak gitu? Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ketika kalian mengisolasi diri di kamar untuk belajar, maka fokus belajar. Jangan sibuk bermain gadget untuk hal yang lain. Ketika guru mengirimkan link pembelajaran di YouTube, terus kalian mikir, oke, aku dengerin dulu penjelasan guru, tapi bentar-bentar ini kok kayaknya seru ya, tonton ini dulu deh. Nah, hal itu akan mengganggu pembelajaran kalian. Jadi pastikan ketika kalian belajar itu fokus pada apa yang kalian pelajari. Jangan sampai terganggu, terdistrak sama hal-hal lain yang bisa mengganggu konsentrasi kalian. Main game boleh kan Bu? Boleh, tapi ada waktunya. Main game, nonton YouTube, dan lain sebagainya boleh, asalkan sesuai dengan usia kalian dan asalkan tidak mengganggu kewajiban kalian. Oke, sudah jelas? Yang selanjutnya adalah tidak menunda untuk mengerjakan sesuatu. Ketika kalian menunda untuk mengerjakan sesuatu, itu berarti kalian menambah beban untuk nanti. Misalnya satu pelajaran PAI di pagi hari, nanti deh karena jam mengumpulkannya jam 12 malam, nantilah BK mengumpulkannya sama jam 12 malam. Nanti deh bahasa Inggris juga sama seperti itu. Dengan kalian melakukan itu, secara otomatis kalian menambah beban untuk selanjutnya. Jadi nanti ketika kalian mau tidur, aduh tugas aku belum selesai, aduh ini BK belum dikerjain, bahasa Inggris belum beres, PAI belum semua, itu akan jadi beban buat kalian. Jadi usahakan kerjakan tugas pada jam pelajarannya, jangan ditunda-tunda. Karena itu akan berakibat penumpukan tugas dan kalian jadi malah malas ngerjainnya. Dan itu akan berakibat untuk nilai kalian nantinya. Karena selama pembelajaran online memang penilaian itu kan dari keaktifan kalian mengumpulkan tugas. Jadi jangan sampai menunda-nunda menjadikan nilai kalian turun. Gitu, karena biar bagaimanapun tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi jangan sampai terganggu
oleh hal-hal yang lain. Jangan sampai menunda-nunda mengerjakan tugas untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, kalian bisa memberikan self reward atau self punishment. Apaan tuh, Bu? Self reward adalah hadiah ketika kalian sudah melakukan sesuatu sesuai dengan target. Dan self punishment adalah hukuman ketika kalian meleset dari target. Misalnya, kalau pelajaran BK tugasnya selesai sebelum jam 12, maka nanti setelah pembelajaran selesai, setelah daring selesai, aku boleh main game 30 menit. Atau misalnya, kalau nilai aku di atas KKM semua, aku mau nonton film yang aku mau, misalnya gitu. Atau aku mau minta buku novel baru ke mama, misalnya kayak gitu. Itu bisa dijadikan motivasi untuk kalian. Tapi jangan sampai kalian jadi banyak alasan. Misalnya, kalian mau menyelesaikan BK itu jam 12, bahasa Inggris jam 2 misalnya. Terus kalian meleset dari target, bahasa Inggris selesainya jam setengah 3. Terus cuman setengah jam, gak apa-apa deh, aku kasih reward aja buat aku. Nah, itu gak akan mempan. Karena kenapa? Karena kalian jadi banyak alasan. Berikan hadiah, reward itu yang terukur dan nyata. Jadi jangan sampai kalian rewardnya ketinggian. Misalnya, kalau aku nilainya di atas KKM semua, aku mau pergi ke London, aku mau pergi ke Inggris. Itu kan tidak terukur dan tidak nyata ya. Memang bisa, tapi kan masih dalam pandemi COVID-19 dan kita nggak bisa pergi jauh-jauh gitu. Jadi berikan reward yang terukur dan nyata, yang realistis gitu loh. Dan hukumannya pastikan tidak menyulitkan kalian. Self punishment-nya ketika kalian tidak memenuhi target, pastikan tidak menyulitkan. Menyulitkan tuh gimana, Bu? Misalnya, kalau nanti satu pelajaran aku di remed, aku mau minum air segalon. Nah, itu kan menyulitkan. Jadi jangan sampai hukumannya menyulitkan kalian gitu. Atau contohnya yang masih masuk akal lah gitu. Contohnya kalau misalnya aku ada yang di remed, maka aku harus menuliskan Asmaul Husna dari awal sampai akhir. Itu kan masih realistis. Yang terakhir yang mau Ibu sampaikan adalah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, itu buat rangkuman mengenai materi kali ini. Rangkumannya seperti apa? Bebas, terserah kalian. Yang kedua adalah tuliskan 3 hal yang penting yang harus kalian lakukan saat ini dan 3 hal yang tidak penting yang harus kalian lakukan saat ini, tapi di luar dari yang Ibu katakan tadi di video. Jadi nggak boleh sama Ibu ya. Yang ketiga adalah buat contoh jadwal harian. Jadwal harian kalian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dituliskan juga jamnya, misalnya jam 5 bangun, sholat subuh, selanjutnya ngapain, dan seterusnya sampai waktu kalian tidur lagi. Yang keempat, itu tuliskan contoh self reward dan self punishment versi kalian. Bu, ngerjainnya di mana? Ngerjainnya di buku, ditulis, difotokan, kemudian upload ke GCR. Cara nulisnya bagaimana, cara mengerjakan tugasnya bagaimana, itu terserah kalian. Sekreatif mungkin dan harus dikumpulkan tepat waktu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan semoga kita semua segera ketemu lagi di jam pembelajaran offline di sekolah, ketemu teman-teman, ketemu guru-guru. Jangan lupakan untuk protokol kesehatannya tetap ditaati, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di Senin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.